para pendengar. Hari ini saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan melintasi waktu ke sebuah negeri yang budayanya seunik dan seindah bunga sakuranya. Kita akan menelusuri kisah yang jarang diceritakan secara mendalam, kisah tentang bagaimana salib Kristus mendarat di tanah Sinto dan Buddha, dan bagaimana iman itu bertahan melalui badai persekusi yang brutal. Kisah kita dimulai pada abad ke-16, tepatnya tahun 1549. Di masa ketika Jepang dilanda perang sipil atau pada masa periode Sengoku, sebuah kapal asing berlabuh di Kagoshima, Pulau Kyushu. Dari kapal itu turunlah seorang pria Spanyol yang gigih, seorang misionaris Yesuit bernama Santo Franciscus Xaverius, atau biasa dikenal dengan Francis Xavier. Ia datang dengan tujuan tunggal, menyebarkan Injil. Xaverius tidak sendirian, ia ditemani oleh dua orang Jepang yang telah ia temui sebelumnya. Salah satunya bernama Anjiro, mantan samurai yang menjadi penerjemah dan pemandu awalnya. Pada awalnya, kekristenan disambut dengan relatif baik. Beberapa penguasa, daerah atau daimyo, sebutan untuk penguasa saat itu, melihat kedatangan misionaris sebagai gerbang menuju perdagangan menguntungkan dengan bangsa Portugis. Kaisar Oda Nobunaga bahkan bersikap toleran, mungkin sebagai cara untuk menyeimbangkan kekuatan biara-biara Buddha yang kuat saat itu. Hasilnya menakjubkan. Dalam beberapa dekade, ratusan ribu orang Jepang dari petani miskin hingga samurai gagah memeluk agama baru ini. Nagasaki menjadi pusat kekristenan yang berkembang pesat saat itu. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Seiring kekristenan tumbuh, kekhawatiran politik pun meningkat. Para pemimpin Jepang mulai curiga bahwa agama baru ini adalah kedok untuk penaklukan politik oleh bangsa Eropa. Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu memandang iman Kristen sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Puncaknya terjadi pada 5 Februari 1597. Ketika 26 umat Katolik, baik misionaris asing maupun warga Jepang, disalibkan di Nagasaki. Peristiwa ini menjadi simbol kemartiran yang tragis. Keshogunan memberlakukan kebijakan isolasi nasional yang ketat, yang dikenal sebagai Sakuko. Pada tahun 1630-an, semua misionaris diusir, dan praktik kekristenan dilarang total di bawah ancaman hukuman mati. Untuk mengidentifikasi orang-orang yang masih beriman, pihak berwenang memaksa semua warga menginjak lempengan atau patung yang menggambarkan Yesus atau Bunda Maria. Ritual mengerikan ini disebut fumie, yang berarti menginjak gambar. Mereka yang menolak melakukan fumie akan dieksekusi. Tetapi fakta sejarah yang paling menakjubkan adalah iman tidak mati. Selama lebih dari 250 tahun di bawah pengawasan ketat, komunitas Kristen di Jepang bertahan secara rahasia. Mereka dikenal sebagai Kakure Kirishitan atau Kristen tersembunyi. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menyesuaikan iman agar terlihat seperti tradisi lokal. Patung-patung disamarkan agar mirip dengan dewa-dewa setempat. Doa-doa mereka
diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Seringkali kata-katanya berubah menjadi dialek yang aneh. Tidak lagi terdengar seperti bahasa Latin aslinya, tetapi maknanya tetap sama di hati mereka. Mereka hidup dalam ketakutan, namun memegang teguh keyakinan mereka. Lalu, pada pertengahan abad ke-19, Jepang membuka diri kembali kepada dunia setelah restorasi Meiji. Misionaris asing kembali datang, dan bayangkanlah keterkejutan mereka. Mereka menemukan desa-desa nelayan di Nagasaki, di mana orang-orang masih mempraktikkan iman yang telah mereka sembunyikan selama berabad-abad. Larangan resmi akhirnya dicabut pada tahun 1873. Di era modern, kekristenan di Jepang tetap menjadi agama minoritas. Kurang dari 1% populasi Jepang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Namun pengaruhnya jauh lebih besar dari angka tersebut. Banyak sekolah dan universitas bergengsi didirikan oleh misionaris Kristen. Meskipun mayoritas non-Kristen, perayaan Natal sangat populer. Namun, ini lebih merupakan fenomena budaya sekuler. Momen romantis untuk berkencan, menikmati kue Natal, dan anehnya, makan ayam goreng dari jaringan restoran cepat saji. Pernikahan di gereja bergaya barat juga sangat populer karena dianggap modis dan indah. Dari persekusi brutal hingga sekularisasi modern, kisah kekristenan di Jepang adalah bukti ketahanan iman manusia. Ini adalah sejarah yang penuh dengan pengorbanan, kerahasiaan, dan adaptasi budaya yang unik. Walau terlihat berakhir percuma, nyatanya banyak gereja di Jepang yang dimulai dengan gerakan oleh anak-anak muda, bahkan juga menyiarkan kegiatan gereja lewat platform sosial media, menunjukkan bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Sakura menjadi saksi bagaimana kasih karunia menembus intimidasi dan penolakan terhadap Injil. Bahkan penindasan tersebut menjadi bukti bahwa salib tetap harus dipikul sampai ke negeri matahari terbit, karena terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, telah datang bagi mereka. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya. Jika kalian ingin dibuatkan video yang lebih detail pada kisah dari negara yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Serta terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Hontou ni arigatou gozaimasu.